رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه أهلا رمضان هنقوله شهر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia-Nya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir nanti. Sahabat Sihi dimanapun kalian berada, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, adakah yang tahu apakah itu nuzul Quran? Nuzul artinya turun, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Jadi, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam dua fase. Fase pertama, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit kedua. Kemudian fase kedua, dari langit dunia diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur kepada engkau Muhammad agar membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Dalam catatan sejarah, Al-Quran diturunkan kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di saat Nabi Muhammad berada di kota Mekah, dan 10 tahun berada di kota Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima surah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa ini bermakna bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberi contoh kepada semua manusia agar menjadi orang yang pintar. Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tetapi dipelajari juga arti dan isi kandungannya. Pada tanggal yang sama, 17 Ramadan, menjadi momen pengangkatan Muhammad menjadi Nabi dan Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Lalu, apa hikmah yang bisa didapatkan ketika kita memperingati malam nuzul Quran? Tentu saja sebagai pengingat dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, yaitu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan peringatan ini juga diharapkan untuk dapat memotivasikan umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Sahabat Sihi yang dirahmati Allah, sekarang amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada malam nuzul Quran? Amalan nuzul Quran diantaranya membaca Al-Quran, memperbanyak itikaf, yaitu berdiam diri di masjid, memperbanyak zikir, mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak sholat sunnah di malam hari, dan yang terakhir memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah tujuan amalan-amalan yang kita dapatkan
pada malam nuzul Quran? Tentu saja agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran kita jadikan pedoman hidup. Jika Al-Quran kita menjadikan pedoman hidup, insya Allah hidup kita senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Sahabat Sihi yang dirahmati Allah, peristiwa nuzul Quran erat hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Karena amalan yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar berbanding dengan amalan 1000 bulan. Seolah-olah kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.